pujian ini. Kita katakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi kita, sanggup mendengarkan kita, bahkan senantiasa ada pada kita. Haleluya.
Yang
jadikan kami sama seperti Yesus. Bapa,
kesempatan yang sangat indah ini ya Bapa. Tuhan, sebenarnya hati kami belum puas untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Kami masih mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami masih mau menikmati hadirat yang senantiasa ada pada kami. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini untuk kami mendengarkan Engkau berbicara. Engkau sudah mendengarkan, dan saat ini adalah waktu untuk kami mendengar Engkau ya Bapa. Berbicaralah, berkata-katalah kepada kami, pribadi lepas pribadi. Memang ada keperluan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman. Berbicaralah secara leluasa ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang memberkati kami dan nama yang berfirman, kami sudah berdoa. Semua orang Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan pada seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan karena kita ada kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama di dalam ruangan ibadah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita pada pagi hari. Baik, kita juga percaya bahwa secara jasmani atau rohani, bila kita dalam keadaan jasmani yang sehat, kita percaya kita dapat melakukan semua perkara ataupun semua yang menjadi tugas rutin kita setiap hari. Nah, begitu juga kalau kita mempunyai kerohanian yang sehat, kerohanian yang sehat, yang tidak sakit, rohaninya tidak sakit, maka kita juga dapat melakukan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita secara pribadi ataupun secara umum. Nah, rohani yang sehat adalah orang yang punya rohani yang sehat ini sentiasa mengucap syukur, Dan kalau orang yang mempunyai kerohanian yang kurang sehat, dia ini sentiasa mengeluh. Ada saja keluhan-keluhan yang timbul, yang keluar dari hidupnya, yang dia ungkapkan, dan itu terlihat ketika orang yang kurang sehat dia punya rohani ini. Nah, orang yang kerohanian dia tenang, ini tadi sehat, rohani yang sehat, kemudian rohani yang kurang sehat. Kurang sehat maksud dia yang sakit lah kan. Jadi kalau kerohanian dia tenang, orang yang hidupnya atau rohaninya tenang, dia senantiasa sebenarnya dibebani dengan segala macam tuduhan. Iblis akan datang menuduh dan membawa dia lebih lemah dan lemah, sehingga pada satu tahap dia akan kalah dengan tuntutan si jahat. Dan akhirnya yang tenang itu kalau tidak dirawat, tidak diberikan pelepasan, maka dia akan menjadi tawar. Mula-mula dia tawar dulu. Dia tidak terus mati. Orang yang tenang kerohanian dia ini, dia tidak terus mati kerohanian, tetapi dia mula-mula menjadi tawar. Nah, kata firman Tuhan, kalau garam yang sudah menjadi tawar itu, dengan apa lagi dia dapat diasinkan? Tidak ada. Nah, ketika kerohanian yang tenang ini sudah menjadi tawar, akhirnya nyala apinya pun terpadam, dan akhirnya akar-akarnya mulai jadi hitam. Kalau akar sudah mulai jadi hitam, dia itu berarti tanda-tanda hitam itu adalah tanda-tanda kematian. Dan apabila tanda-tanda kematian itu sudah menguasai kerohanian yang kerohanian yang tenang ini, maka dia tidak dapat lagi menyedut sumber kehidupan dalam kehidupan dia, yaitu dia tidak lagi dapat mempercayakan firman Tuhan. Dia tidak lagi dapat meyakini Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya.
Dia tidak akan lagi dapat meyakini bahwa di dalam ibadah ataupun dalam ibadah-ibadah yang dia hadiri itu boleh memberikan input yang terbaik bagi dia. Dia akan menjadi seorang yang senantiasa menghakimi. Dan akhirnya dia akan mati. Kerohanian itu akan mati. Bukan manusia itu yang akan mati, tetapi akhirnya kerohanian dia akan mati. Dan apabila kerohanian sudah mati, tidak akan ada kehidupan lagi bagi dia. Dia akan senantiasa menghakimi. Dia akan senantiasa menuduh. Dia akan senantiasa tidak suka. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kerohanian yang sudah mati, ataupun kerohanian yang tenang, karena dia dibebani dengan tuduhan-tuduhan iblis. Jadi ini ada 3 perkara yang kita dapat saya dapat kongsikan pada pagi hari ini, yaitu kalau kerohanian yang sehat, jadi kita perlu lihat di mana kategori kerohanian kita pada hari ini. Kalau kita punya kerohanian yang sehat, kita senantiasa dapat bersyukur, dan kita ada komunikasi dengan baik dengan Tuhan. Kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan dapat datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang begitu luar biasa, dan dapat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kalau kerohanian yang kurang sehat, yang sakitlah. Nah, cek diri Anda. Kalau Anda sudah mulai mengeluh, berarti Anda sedang berada di dalam kerohanian yang kurang sehat. Jadi rawati. Apabila kita mendapati bahwa diri kita itu, iman kita itu sedang mengalami keluhan-keluhan, rawati itu. Jangan biarkan keluhan itu membebani kita. Dan yang ketiga, kalau kita rasa bahwa kita ini sedang mengalami tuduhan-tuduhan daripada iblis, mendengar tuduhan-tuduhan daripada iblis, cepat-cepat datang kepada Tuhan dan rawati kerohanian. Jangan biarkan dia menguasai Anda. Karena apabila Anda membiarkan itu, maka api rohmu akan terpadam dan akhirnya akar-akarmu mulai kehilangan kehidupan dan tidak dapat menyebut sumber kehidupan yang betul. Nah, saudara, itu sebabnya hari ini kita perlu waspada dalam kehidupan kita. Jangan tertipu, jangan ditipu, jangan tertipu, dan jangan mudah tertarik dengan segala sesuatu yang berlaku di sekitar kita ataupun yang dipromosikan oleh dunia ini pada hari ini. Nah, Paulus mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu sangat banyak gunanya. Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan, melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, maka di situ sebenarnya secara otomatis kita dapat melatih diri kita untuk merawati iman kita yang sudah mulai lemah ataupun kerohanian yang sudah mulai sakit. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita untuk beribadah, berarti kita sedang membiarkan diri kita untuk terjerumus ataupun terlibat di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik yang sedang diusahakan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudari kasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan ini tulisan pekat hitam di atas orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18, kata orang itu
jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya ini telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, begitu panjang pembacaan kita, saya tidak berulas kenapa pembacaan ini. Dan kita tahu cerita bersama dengan seorang pemuda kaya, mengisahkan tentang seorang pemuda kaya yang juga terkenal dengan kebaikan dia. Dia seorang yang baik. Dia baik karena dia itu menuruti apa yang sudah menjadi peraturan ataupun hukum di dalam hukum Taurat. Nah, dia seorang baik karena dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Dia memang kaya itu baik, kaya itu bagus, kaya itu baik. Tetapi kaya dan kaya baik dan melayani itu lagi baik. Tapi lelaki ini hanya disebut di sana sebagai seorang yang kaya dan baik karena dia sudah melakukan apa yang merupakan tuntutan agama. Dan dia tidak jahat, dia tidak membunuh orang, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak melakukan apa-apa yang ditegak oleh agama. Nah, puji Tuhan. Nah, tetapi apabila Tuhan Yesus katakan, apakah engkau sanggup meninggalkan semua itu demi kerajaan Allah? Maka di situ dia berpikir 10-20 kali. Dia katakan dia merasa sedih. Dia merasa sedih karena dia harus meninggalkan banyak hartanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tema renungan yang saya bawakan untuk kita sesuai dengan pembacaan pada pagi hari ini, yaitu pilihlah untuk hidup benar. Nah, pilih untuk hidup benar, bukan pilihan, pilihlah. Oke, kasih ubah dia, pilihlah. Kalau saya silap tulis tadi ya, pilihlah, bukan pilihan. Oke, pilihlah untuk hidup benar. Dan untuk hidup benar yang dimaksudkan di sini adalah setiap hari, bukan pada hari Minggu saja. Dia pilihlah untuk hidup benar. Ini satu anjuran. Bukan satu yang diberikan sebagai kamu harus buat ini, kamu harus pilih ini atau ini. Tidak. Tapi ini satu anjuran, yaitu pilihlah untuk hidup benar setiap hari. Bukan hari Minggu saja kita mau menjadi baik ataupun hidup benar. Bukan hari Minggu saja. Saya diberkati dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Job dulu, bahwa jangan kamu lihat saya pada hari Minggu ini, tetapi lihat saya dalam kehidupan harian saya. Berarti sudah memilih untuk hidup benar setiap hari. Tidak hanya berlaku, wah kalau hari Minggu, ya ampun bukan alam-alam. Tetapi kalau hari-hari biasa, ya ampun,
Macam kata pepatah yang mengatakan masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang ayam berkokok dan sebagainya. Kita tidak mau seperti itu. Tapi kita mau bagaimana kita pada hari Minggu, begitulah kita seterusnya, hari demi hari. Kalau kita hidup benar di dalam kehidupan kita pada hari Minggu, berarti karena hari Minggu adalah hari pertama, maka hari yang seterusnya kita juga hidup benar dan terus-menerus benar di hadapan Tuhan. Nah, pilihlah untuk hidup benar setiap hari. Ya, minggu depan kita ada satu pemilihan. Banyak pemilihan sebenarnya. Di hari 15 itu juga pemilihan. Jadi pilihlah yang kamu mau pilih. Tidak boleh kempen-kempen di sini. Apa yang kamu mau pilih. Yang kamu rasa terbaik, yang kamu sudah doakan, dia pilih. Jangan segan-segan. Karena itu tanggung jawab kita. Nah, begitu juga pada penghujung bulan ini kita akan juga memilih dalam bukan PRI tapi ini pemilihan bagi yang akan merajui kepimpinan desa di pusat pada beberapa tahun akan datang. Jadi kita akan memilih, kita doakan walaupun kita tidak datang di sana untuk memilih, kita ada wakil kawasan untuk memilih. Jadi kita doakan supaya yang terpilih itu sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, pilihlah untuk hidup benar setiap hari. Mari kita katakan, berambil tekad. Mari kita katakan kepada diri kita bahwa kita harus memilih. Pilihlah pada hari ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti mana yang dikatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Dia katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu harus beribadah. Kepada Allah yang orang Amori, ataupun kepada Allah-Allah lain yang disembah oleh orang-orang asing, ataupun kepada Allah yang telah memimpin kamu keluar dari tanah perbudakan. Nabi Yosua katakan, tegaskan, aku dan seisi keluarga aku akan tetap beribadah kepada Allah, yang mana Allah yang telah membawa kita keluar dari tanah perbudakan, yang membebaskan kita. Nah, pada hari ini pun kita perlu pilih bahwa kepada siapakah, kepada Allah yang manakah kita mau itu? Apakah kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang kita yang tidak ketentuan, ataupun kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari segala dosa, yang telah membawa kita, memberkati kita, yang telah menyediakan segala sesuatu buat kita? Saya dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Begitu juga dengan Anda, saya percaya Anda telah membuat pilihan yang tepat. Nah, hidup benar. Apa yang dimaksudkan dengan hidup benar? Kenapa kita perlu pilih untuk hidup benar? Karena kalau hidup benar, tidak ada hal yang menentang kebenaran. Tidak ada hal-hal dalam dunia ini yang menentang hal-hal kebenaran. Karena kebenaran yang dicari-cari oleh dunia ini. Dan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang membenarkan kita, memberikan kita kebenaran itu melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar itu harus didengar, diterima, dan dilakukan. Jangan hari ini dengar, sekejap lagi akan dilupakan. Apa yang engkau dengar setiap waktu engkau mendengar firman Tuhan ataupun khotbah? Nah, saudara dikasih Tuhan, hidup benar berarti hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Hidup benar selalunya bermula dari hubungan kita dengan Tuhan. Hidup benar itu selalunya bermula dari hubungan yang erat dengan manusia, dengan Tuhan. Hidup benar itu tidak wujud dalam kehidupan manusia secara sendirian. Tapi hidup benar itu wujud karena ada hubungan manusia itu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang benar. Karena hanya Yesus yang benar. Jadi kebenaran itu kita akan peroleh dalam kehidupan kita melalui Yesus. Di luar daripada Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan.
Jadi kalau seseorang yang hidup benar itu ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup yang benar itu ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan disusuli dengan kesetiaan dan ketaatan. Disusuli dengan kesetiaan dan ketaatan. Bukan saja membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga dengan menghidupi firman Tuhan itu setiap hari. Maksud pemazmur mengatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, berarti bukan hanya dipikir, tetapi dihidupi, dilakukan, dilaksanakan dalam kehidupan dia. Itulah maksud renungkan siang dan malam. Ada orang yang memaksudkan bahwa merenung siang dan malam itu duduk diam-diam berpikir tentang firman Tuhan siang dan malam tanpa tidur. Itu salah. Itu tafsiran secara alegori. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menghidupi, melakukan itu siang dan malam ataupun selama hidupnya. Itulah yang dimaksudkan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, disusuli dengan kesetiaan dan ketaatan. Bukan saja seperti yang saya katakan tadi merenungkan firman Tuhan, tetapi menghidupi itu siang dan malam selama hidup kita. Kalau boleh, dan bukan kalau boleh saja, tapi kita itu dituntut supaya hari demi hari ada peningkatan secara rohani. Sudah merenungkan firman Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, hidupi itu, dan biarlah iman kita, rohani kita itu meningkat. Kalau hari ini engkau masih keras kepala karena engkau sudah dengar firman Tuhan, maka engkau ubahlah kehidupan. Tidak ada orang yang boleh mengubahkan engkau selain pada engkau sendiri. Lalu kita punya respon yang baik terhadap firman Tuhan, berarti akan ada perubahan karena kita setia. Nah, yang seterusnya hidup benar itu adalah menjauhi segala macam jenis kejahatan, menjauhi segala jenis kejahatan. Mungkin ada yang berkata seperti pemuda kaya ini. Dia katakan, saya tidak lakukan kejahatan-kejahatan ini. Saya ini bukan pencuri lagi. Dulu pencuri lah. Saya ini tidak memburuk-burukkan orang lain. Saya ini orang baik. Saya ini orang yang baik daripada yang lain. Tapi harus cek kembali diri Anda. Mungkin kejahatan yang dimaksudkan ataupun kita maksudkan itu adalah kejahatan seperti membunuh, berzina, mencuri, merompak dan sebagainya. Mungkin itu kejahatan yang lebih besar lah. Tapi ada kejahatan-kejahatan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam perasaan kita yang tersimpan di dalam perasaan kita, yang tersimpan di sebalik pandangan mata kita, yang tersimpan di sebalik pendengaran kita, yang juga tersirat apabila kita berkata-kata. Kemungkinan ada kejahatan di sana. Jadi jauhi segala macam jenis kejahatan. Kejahatan itu bukan saja yang dapat dilakukan secara terang-terangan, tetapi yang tersimpan di sebalik pikiran kita. Juga kejahatan. Nah, buah kejahatan terhasil daripada pemikiran yang tidak dikuasai. Nah, pikiran yang jahat yang dipelihara akan menghasilkan perasaan yang jahat. Ini saya punya apa yang saya coba ungkapkan dalam hati saya. Pikiran yang jahat akan menghasilkan perasaan yang jahat. Nah, apabila pikiran yang jahat itu dipelihara, dia akan menghasilkan perasaan yang jahat. Dan apabila perasaan yang jahat itu dipelihara ataupun terpelihara dalam diri kita,
maka ianya akan menghasilkan ekspresi yang jahat. Oke, bermula dari pikiran, kemudian perasaan, kemudian tingkah laku kita akan menjadi jahat juga. Karena pikiran kita jahat, perasaan kita jahat, maka tingkah laku kita itu akan secara otomatis menjadi jahat. Dan apabila ekspresi yang jahat itu mulai berlaku dalam kehidupan kita, maka disitulah kita juga pandangan kita juga akan menjadi jahat. Yang kita dengar juga akan menjadi jahat. Ya, seperti yang selalu saya katakan, dan pernah juga ada di seorang ibu yang mudah tersinggung. Orang angkat tangan begini dengan hati yang menghormatilah karena dia ibu. Dia katakan kepada kami, ya, kami ini orang miskin, itulah orang injak-injak kami, dia bilang. Padahal orang angkat tangan untuk menghormati dia. Jadi itulah pikiran yang jahat. Apa yang dia lihat semua jahat. Apa yang dia dengar orang berbisik di tepi kiri kanan dia, oh memburuk-burukkan saya itu. Nah itu sangkaan jahat. Padahal orang tidak begitu. Nah, itu kalau kejahatan itu bermula dari pikiran, terpelihara dalam perasaan, terekspresi dalam kehidupan Anda, maka apa yang Anda lihat semua jahat. Apa yang Anda dengar semua jahat. Seperti yang kita selalu dengar juga kalau dulu-dulu ibu-ibu, nenek-nenek katakan, jangan kamu pergi di sana, banyak hantu di sana gitu. Apalagi di budak-budak pun kasih tahu kawan-kawan dia, oh nenek saya nampak hantu di sana, tahu besar gigi dia gitu. Padahal yang dikasih tahu itu jangan pergi sana, ada hantu, banyak hantu. Lalu yang satu orang anak-anak ini lagi bagi tahu dengan kanak-kanak yang lain, jangan kamu pergi di sana. Nenek si Anu sama si Anu pernah nampak hantu di sana, laki bini lagi dia bilang. Nah itu akan terjadi. Begitulah yang akan berlaku apabila dipelihara kejahatan itu dalam kehidupan. Maka perlu kita, kalau kita mau hidup benar, kita perlu jauhi diri dari segala kejahatan. Apapun yang jahat itu, dari perasaankah, dari pikiran-kah, kita tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan izinkan itu berlaku dalam dirimu. Karena itulah yang akan mempengaruhi dan akan mematikan, akan membunuh imanmu. Kalau kejahatan itu sudah menguasai dirimu, kalau kejahatan itu sudah menguasai hidupmu, maka tidak akan ada lagi unsur-unsur kebenaran yang akan timbul dalam diri. Karena engkau sudah dikuasai oleh kejahatan. Maka jauhilah segala macam kejahatan. Kejahatan itu boleh terbit apabila kita pandang seseorang atau pandang sesuatu yang membuatkan kita menginginkan dia. Nah, jadi kuasailah hatimu, kuasailah pikiranmu, kuasailah seluruh hidupmu, dan hiduplah dalam kehidupan yang benar. Pilihlah untuk hidup benar. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kejahatan. Nah, jauhilah perbuatan-perbuatan yang jahat dan hidup harus penuh dengan buah roh. Galatia 5 ayat 22. Apa yang dikatakan di sana? Kasih. Kalau kita mau pilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mulai praktikkan kasih. Mulai praktikkan, ekspresikan kasih dalam hidupmu. Pandang orang semua dengan kasih. Dengar orang semua dengan kasih. Lihat segala sesuatu dengan kasih. Itu juga dengan sukacita. Yang kedua, sukacita. Kalau engkau mau hidup dalam kebenaran atau pilih untuk hidup benar, maka mulailah untuk hidup dalam sukacita. Nah, tapi jangan pula menilai orang yang sama seperti saya ini yang tidak mudah senyum. Saya rasa saya senyum sudah banyak, tapi orang melihat istri selalu katakan senyum sedikit banyak, padahal saya senyum sudah. Nabi betul. Bila saya coba-coba selfie, saya ini orang yang tidak suka bergambar. Bila saya coba-coba selfie, saya senyum,
Saya ketik begini, sekali saya tidur tidak senyum. Ayo, gimana ini? Jadi kecuali kalau saya buat lucu-lucu, saya ketawa betul itu. Tapi kalau bergambar itu, saya rasa saya senyum. Tapi sekali saya ketik begini, saya lihat balik, saya padam. Cepat-cepat saya padam, takut orang nampak. Rupanya saya tidak senyum. Rupanya perasaan siapa saja yang senyum. Jadi kita mulai ekspresikan sukacita itu. Baik dalam apapun bentuk sukacita itu, kita mulai ekspresikan sukacita itu. Kalau kita mau, kita pilih untuk hidup benar. Yang ketiga, hidup dalam damai sejahtera. Kita perlu memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, supaya iman kita jangan sakit, jangan mati iman kita. Sabar. Nah, ini sabar ini kita mau praktikkan setiap hari. Karena ada saja yang menguji kesabaran kita. Saya sangat-sangat diberkati dengan satu perkataan yang mengatakan, semakin saya dicapai, semakin saya sabar. Wah, saya coba praktikkan hal itu dan betul-betul saya dapat memiliki kesabaran yang baik. Walaupun hari demi hari ada saja yang menguji kesabaran, tetapi lapangkan dada dan bersabarlah. Kadang-kadang waktu pemanduan pun tidak ada orang yang sabar sebenarnya. Waktu memandu kita tiba-tiba ada yang masuk, ini orang ini. Kadang-kadang timbul dalam perkataan yang lain-lain. Apa ini? Tarikan Maiwi yang disalahkan. Apa ini Maiwi bilang, padahal driver yang salah. Kalau itu driver tidak kasih begitu, Maiwi mana mau itu? Jadi mulai ekspresikan kesabaran. Hidup dalam kebenaran itu, memilih untuk hidup dalam kebenaran itu berarti kita mulai mempraktikkan ataupun sentiasa mempraktikkan kesabaran. Galatia 5 ayat 22, lakukan semua itu. Murah hati. Minggu lalu sudah ceritakan tentang murah hati. Bagaimana kita harus bermurah hati? Murah hati bukan saja berbicara tentang bagaimana kita harus memberi sesuatu, tetapi bagaimana kita terbuka terhadap semua orang. Itu murah hati. Bukan berbicara tentang kalau saya murah hati betul itu apa saja, kalau dia ada duit dia bagi saja. Itu bukan itu saja yang berbicara tentang murah hati, tapi murah hati ini terbuka, memberi pandangan kepada orang lain itu juga murah hati. Memberi nasihat kepada orang lain itu juga murah hati. Memberi senyuman pun itu murah hati. Nah, baik hati, setia, lemah lembut, ada penguasaan diri, itu semua yang perlu kita lakukan kalau kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pilihlah untuk hidup benar dan milikilah, mulai praktikkan 9 buah roh ini dalam kehidupan kita. Dan ditambah dengan 2 poin tadi, yaitu hidup benar, yaitu selalu ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan menjauhi segala macam kejahatan. Ada 11 yang ini bukan saya tambah ini firman Tuhan, tetapi ada 11 perkara yang perlu kita lakukan. Selain daripada 9 buah roh ini, ada 2 yang saya nyatakan tadi, dan itu juga dinyatakan dalam firman Tuhan. Jauhilah segala kejahatan, dan biarlah hubungan yang baik kita dengan Tuhan itu senantiasa ada, terjalin baik. Nah, coba kita bandingkan dengan kehidupan yang membenarkan diri. Tadi hidup dalam kebenaran, hidup benar. Jadi pilihlah untuk hidup benar setiap hari. Tetapi ingat, tadi kita hidup dalam kebenaran ataupun hidup benar. Yang sekarang ini yang akan membunuh kehidupan yang benar ataupun kebenaran dalam kehidupan kita ialah hidup membenarkan diri. Jadi ini bandingan dia. Saya ambil ini sebagai bandingan. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita kena lakukan 9 buah roh tadi, menjauhi segala kejahatan, setia kepada Tuhan,
dan ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dalam membenarkan diri, berarti belum tentu ada kebenaran dalam diri kita. Jadi ini perlu kita elakkan. Yang tadi perlu kita lakukan, yang sekarang ini perlu kita elakkan, supaya kita ini tahu untuk menempatkan diri kita pada pilihan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, orang yang membenarkan diri dia belum tentu ada kebenaran dalam hidup dia. Orang yang membenarkan diri dia menganggap bahwa dirinya benar dalam segala hal. Seperti pemuda kaya tadi, saya sudah lakukan semua ini. Saya tidak ada masalah untuk menuruti kehendak ataupun firman Tuhan, dia katakan. Tapi belum tentu ada kebenaran dalam diri. Belum tentu. Nah, dia menganggap bahwa diri dia benar dalam segala hal. Saya tidak macam dia orang. Saya tidak macam kamu. Saya ini pastor. Kau pastor pun belum tentu kau benar sebenarnya. Ya? Kau penetua belum tentu kau benar. Kau seorang yang berkedudukan tinggi belum tentu engkau hidup benar kalau engkau hidup hanya untuk membenarkan dirimu. Tetapi kalau engkau telah memilih hidup untuk hidup dalam kebenaran, berarti engkau berada dalam kebenaran. Baik kau jemaat biasa, engkau pastor, engkau penetua, kalau telah memilih hidup benar, engkau akan berada dalam kebenaran. Tetapi kalau engkau hidup senantiasa membenarkan diri, oh saya tidak sama seperti mereka, saya bukan seperti mereka, saya ini berbeda dengan mereka ini. Mereka ini di tangga yang tercorot, itu berarti membenarkan diri. Jadi itu suatu kesombongan, sikap membandingkan diri. Membandingkan diri ini bahaya. Dan sikap membandingkan diri kepada orang lain ini adalah sikap si pencipta jurang. Sikap si pencipta jurang. Kadang-kadang orang membandingkan diri dengan merendahkan diri dia. Maklumlah kami ini orang miskin, bukan macam dia orang kaya. Nah, itu kita sedang mencipta jurang di antara kita dengan orang lain, padahal orang lain tidak buat begitu. Dan kadang-kadang mungkin orang-orang yang berkelebihan dia katakan, orang-orang yang berkekurangan di sana, kami yang berada ini saja yang di sini. Itu mencipta jurang. Dan itu adalah sikap membenarkan diri yang tidak perlu wujud dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan bandingkan diri dengan orang lain. Sama ada ketika Anda berada di tahap yang tertinggi ataupun di tahap yang terendah, jangan bandingkan diri Anda. Lebih baik hidup Anda dengan pilihan bahwa saya memilih untuk hidup benar, daripada membanding-bandingkan, daripada hidup membenarkan diri saja setiap hari. Kita tidak boleh seperti itu. Di dalam pembacaan kita tadi mungkin kita dapat melihat juga ataupun kita dapat merasakan bahwa saya juga selama ini saya tidak berdosa. Selama ini saya tidak melakukan dosa. Ya betul. Apa yang kamu lakukan itu sangat baik. Tapi ada sesuatu yang masih menjadi penghalang kebaikanmu itu di pandangan Tuhan. Ada banyak kebaikan, mungkin kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi ada sesuatu yang menghalang di hadapan Tuhan, yaitu kesombongan, membanding-bandingkan diri dan menyatakan bahwa saya orang benar. Tapi sebaliknya masih ada ketidakbenaran dalam diri Anda. Jadi lebih baik jangan hidup membenarkan diri. Maksud saya membela diri saja. Dia salah pun dia bilang saya tidak salah. Dia jatuh dalam dosa pun dia bilang saya tidak jatuh dalam dosa. Itu membenarkan diri. Tidak mau kalah.
Ini juga salah satu sikap membenarkan diri. Tidak mau kalah. Ada apa saja yang orang perbuat, apa saja yang orang perolehi, apa saja yang orang lakukan, dia akan ada rasa cemburu, dia akan ada rasa keinginan untuk mau sama seperti orang lain. Semua dia mau. Nah, seorang kawan dia suka melihat ataupun suka menuruti keinginan mata dia. Ini bukan cerita dongeng, tapi ini cerita benar. Di mana apa saja yang dia jumpa, dia lihat, dia pungut semua, dia bayar, sudah bayar sampai di rumah. Dia puji Tuhan, sekali dia coba semua tidak mau. Itulah yang membuatkan saya sebenarnya trauma. Trauma kalau membeli pakaian sampai di rumah nanti sempitlah, besarlah. Kalau beli seluar panjang dia punya cawan lah dan sebagainya. Itu yang membuatkan saya trauma. Jadi si kawan ini suka menurut apa saja yang dia inginkan, dia pungut. Yang untuk pastor. Nanti lain kali saya tidak mampu lagi pastor, aku ambil lah. Syukurlah nasib baik pastor ini ngam semua yang dia beli, puji Tuhan. Pastor yang untung. Itu kalau pastor dibagi sama pastor. Tapi kalau dia simpan, itu akan menjadi rongsokan dalam rumah dia begitu banyak. Jadi kita tidak mau yang seperti itu. Itu adalah sikap membenarkan diri ataupun sikap ketamakan, tidak mau kalah. Nanti macam Mr. Bean yang kemakan apa itu kerang busuk. Orang makan kerang, dia pun makan kerang. Orang makan itu, dia pun makan itu. Lama-lama dia sadar bahwa kerang yang dia makan itu adalah kerang yang sudah basi, sudah busuk. Nah, itu penyesalan itu. Nah, orang yang membenarkan diri ini adalah orang yang hidupnya tidak dituntun oleh firman Tuhan. Tidak dituntun oleh firman Tuhan. Dia seumpama begini. Dia kasih panjang rambut dia sebagai seorang laki-laki, oke? Ini contoh lah. Saya minta maaf kalau ada laki yang panjang rambut di sini. Tapi dia kasih panjang rambut dia dan dia ikut main drum. Ini contoh yang betul ini. Lalu sudah begitu dia main drum, lalu pastor dia suruh kasih potong rambut. Tapi saya tidak suruh potong rambut kan. Ini contoh yang dulunya. Lalu pastor ini dia bilang, ini karena dulu punya aktiviti dalam gereja kan. Kalau dai rambut pun karena disiplin. Kalau pastor pakai seluar jeans pun karena disiplin. Kalau pastor tidak pakai baju yang bokorlah pun karena suruh pakai baju bokorlah. Jadi saya ingat waktu itu ada logo di sini saya punya baju, tapi saya karena suruh itu kan. Pastor, kalau pastor mesti pakai baju yang bokorlah gitu. Aduh. Lalu si pastor ini tegur si pemain drum ini, dia katakan, bolehkah kamu potong kamu punya rambut? Lalu ini si pemain drum ini, pastor, Tuhan Yesus pun panjang rambut banget. Artinya dia membenarkan diri dia. Nah, itu contoh. Jadi saya tidak mau suruh kamu juga semua ikut kasih panjang rambut. Nah, kalau boleh saya pun mau juga panjang rambut ini. Tapi kalau saya kasih panjang di belakang, yang di depan tidak menggombong, itu tidak ngam. Jadi lebih baik jangan, kan? Jadi ini contoh membenarkan diri. Ada juga yang pakai pakaian seksi. Nah, ini seperti khotbah pendeta, seorang pendeta. Dia pakai pakaian seksi, pergi ke gereja dan ikut pelayanan dan sebagainya. Lalu si pendeta tegur, dia katakan, bolehkah kamu pakai pakaian yang tidak seksi? Karena siksa betul ini pastor melihat. Lalu dia katakan, ini si perempuan yang pakaian seksi ini, dia katakan, yang Tuhan lihat itu bukan pakaian, yang Tuhan lihat itu hati. Dia bilang, betul juga.
tapi yang melihat kamu itu pastor, dan pastor itu sangat siksa. Jadi dia membenarkan diri dia. Saya pun pernah lihat itu di gereja-gereja di mana saya pernah melayani. Kalau itulah sebabnya bila saya pandang yang sebelah, bukan di sini ya, pandang sebelah kanan, kiri, saya terlihat terus saya begini. Tapi tidak boleh juga saya begini juga, karena itu mengganggu. Jadi itu membenarkan diri. Yang Tuhan lihat adalah hati, bukan pakaian. Betul juga. Tapi sebenarnya manusia yang ada di sekitarmu tersandung. Dan apabila mereka tersandung, apa yang mereka cipta bersama dengan Tuhan itu hancur lebur. Wah, dia bilang, si pastor yang khotbah pun salah-salah dia punya khotbah, karena nampak sesuatu yang tidak mendukung. Jadi itu adalah membenarkan diri. Hidup tidak dituntun oleh firman Tuhan, tetapi membenarkan diri. Jadi jangan kita sama seperti itu. Nah, ketika Paulus menegur ataupun memberi nasihat kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, dia katakan engkau akan menghadapi pengajar-pengajar sesat. Engkau akan menghadapi juga orang-orang yang akan membenarkan diri mereka di hadapan kamu nanti. Jadi kamu perlu tegur itu, kata Paulus kepada Timotius. Jadi apa yang menjadi yang akan dihadapi oleh Timotius di sana adalah bukan saja pengajar-pengajar sesat, bukan saja pengajar-pengajar agamawi, tetapi mereka itu adalah pelayan-pelayan yang mengadaptasi hal-hal dunia ini, mengadaptasi ajaran-ajaran nenek moyang mereka yang mereka terapkan ke dalam pelayanan ataupun dalam ibadah-ibadah. Nah, ketika Paulus melihat ini, dia nasihatkan Timotius supaya berhati-hati dalam hal ini. Berhati-hati supaya pengaruh ini kita cantas. Pengaruh ini kita cantas. Orang yang membenarkan diri mereka itu dicantas dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, banyak juga dalam gereja pada hari ini ajaran-ajaran atau pengajar-pengajar yang seperti itu. Pengajaran-pengajaran yang masuk, yang membenarkan diri mereka. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini seorang pendoa. Saya kecewa karena ibu ini seorang pendoa, dan ibu pendoa ini dia katakan, pastor kamu maukah ini saya punya pemberian kasih. Pas waktu itu saya kekurangan duit, kekurangan uang. Jadi dia tawarkan kepada saya, kau maukah ini pemberian kasih saya? Tapi puji Tuhan, orang dunia bilang nasib lagi. Dia kasih tahu dari mana itu duit. Kenapa dengan pemberian kasih kamu, Bu? Saya katakan, 2 minggu yang lalu saya berdoa, dia katakan. Jadi saya termimpi nomor ini. Jadi saya beli nomor ini. Saya beli nomor ini, saya kena cost price. Jadi sekarang saya mau bagi pemberian kasih saya sama pastor, dia katakan. Wah, walaupun saya kekurangan duit, tidaklah Bu, saya tidak mau, saya tidak menerima uang ini, dan tolong jangan berikan apa-apa dalam gereja karena uang itu penghasilan daripada hal-hal yang tidak baik, saya katakan. Padahal dia itu pendoa. Saya mendengar juga ada kawan-kawan pendoa yang lain mengatakan begini, Tuhan mengarahkan saya untuk buat ini supaya saya berkelebihan. Wah, karena Tuhan tidak mau anak-anaknya itu miskin. Tuhan tidak mau anak-anak dia miskin. Anak-anak Tuhan itu bukan diciptakan untuk menjadi miskin. Ini membenarkan diri. Lalu Tuhan suruh saya lakukan ini. Lalu Tuhan suruh saya beri nomor ini. Karena Tuhan mau supaya apabila saya sudah dapat uang ini, saya boleh support pelayanan ini. Miskin sangatkah Tuhan kita?
Itu membenarkan diri namanya. Sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menggunakan hal-hal yang haram untuk dijadikan modal bagi anak-anaknya. Tuhan kita adalah Allah yang terlalu kaya. Walaupun ada suatu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus membayar biaya ataupun harus membayar biaya di dalam kependudukan mereka pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau dapat akan ada uang di dalam mulutnya, dan ambillah uang itu bayar kepada Kaisar, dia katakan. Tapi itu tidak sama seperti nombor ataupun nombor ekor dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak akan arahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sehaluan dengan kehendaknya. Jadi jangan membenarkan. Tujuan saya menceritakan hal ini, jangan membenarkan diri Anda dengan apa yang Anda lakukan, bahwa Anda ambil firman Tuhan untuk support apa yang Anda lakukan. Itu membenarkan diri. Dan Tuhan tidak mau yang begitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini juga merupakan kebimbangan kita sampai pada hari ini. Apa yang dihadapi oleh Timotius dalam pelayanan dia adalah pengajar-pengajar ataupun pengajar-pengajar kepercayaan tahyul, bukan kepercayaan tuyul lah, kepercayaan tahyul yang diajarkan oleh nenek-nenek moyang ataupun nenek-nenek tua. Yang seperti dikatakan tadi, oh di sana ada hantu, di sana ada begini dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan kamu akan meninggal 2 bulan lagi. Ya ampun. Saudara yang dikasih Tuhan, tolong jangan ambil sikap yang seperti itu. Karena itu adalah roh peramal. Roh peramal beda dengan pekerjaan Roh Kudus. Roh petenung juga beda sangat dengan pekerjaan Roh Kudus. Kadang-kadang saya juga belajar bagaimana psikologi anak-anak, psikologi remaja, psikologi dewasa, psikologi pertumbuhan pelayanan, itu semua kami belajar. Dan psikologi tentang orang itu pun kita belajar. Kadang-kadang roh petenung itu mengambil bahagian bisa. Apabila roh petenung itu mengambil bahagian, oh saya nampak kau ini macam kau berdosa. Itu memang semua orang berdosa. Jadi hati-hati dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Jangan biarkan roh peramal, roh petenung, permainan psikologi itu menguasai diri kita sehingga peranan Roh Kudus tidak berperan dengan baik dan luasa dalam hidup kita. Kadang-kadang orang yang memiliki ataupun diresapi oleh roh peramal, dia lakukan itu dan dia katakan itu dari Tuhan. Padahal itu bukan dari Tuhan. Jadi hati-hati dengan situasi ini. Kadang-kadang kita main psikologi juga. Kita main psikologi, kadang-kadang kita sudah dengar berita itu lalu kita lakukan itu secara psikologi kepada orang lain sehingga orang percaya Tuhan beritahu saya tentang hal ini. Padahal kita sudah dengar. Kecuali lah memang saya percaya dan masih percaya sampai sekarang ini karena saya juga mendengar ataupun selalu mendengar Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Minggu lalu pun saya kongsikan kepada seorang pribadi tentang apa yang Tuhan katakan, nyatakan kepada saya secara pribadi ketika Pendeta Regan sedang membawa kita dalam doa syafaat. Saya betul-betul rasa itu dan saya duduk, saya tulis itu apa yang saya dengar dalam hati saya dan itu saya doakan. Karena saya perlu berhati-hati. Apa yang sedang berlaku, apa yang sedang berbicara pada saya itu, saya tidak katakan, oh ini dari Tuhan, terus dari Tuhan, tapi saya uji. Dan ternyata, kalau itu dari Tuhan, saya akan kongsikan kepada orang lain.
Kalau bukan dari Tuhan, saya tidak akan kongsikan kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Karena roh peramal, roh petenuh, permainan psikologi juga seringkali menjadi panduan untuk membenarkan diri di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati dengan roh-roh yang bertebaran di sekitar kita. Jadi secara kesimpulan dalam apa yang sudah kita belajar pada pagi hari ini, yaitu mari kita pilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan hindari daripada hidup membenarkan diri. Mungkin membenarkan diri dalam kebenaran itu oke. Tetapi terang-terang kita melakukan dosa, lalu kita masih membenarkan diri, terang-terang kita bersekongkol dengan roh iblis, baru kita masih membenarkan diri, terang-terang kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, baru kita membenarkan diri. Itu adalah kesalahan dan kesilapan yang besar yang perlu kita hindari. Nah, pilihlah untuk hidup benar setiap hari. Hiduplah dalam kebenaran setiap hari. Membenarkan diri dalam kebenaran itu baik, sekali lagi saya katakan. Tapi jangan membenarkan diri dalam kehidupan yang tidak benar. Beragama tapi hidup tidak benar. Nampak beribadah tetapi hidup tidak benar. Itu perbedaan. Jadi mari kita ambil masa untuk hari ini. Katakan kepada diri Anda, saya mau hidup, pilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan setiap hari. Jadi firman Tuhan akan menjadi guide hidup Anda. Firman Tuhan akan menjadi landasan yang teguh dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus akan senantiasa menuntun Anda untuk berpikir, menjalani kehidupan ini setiap hari. Sampai di sini renungan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan ataupun perhatian Anda dalam selama pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tutup kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik dan mengasihi kami, Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba mengakui bahwa hamba sangat terbatas untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada pada kami akan sentiasa memberikan pencerahan buat kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang begitu baik. Kami mau pilih untuk hidup benar di hadapan-Mu. Namun kami tidak cukup kuat untuk menggagai segala kelemahan kami. Tapi kami percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih dan saya serahkan kembali kepada pembaca.